Putusan MK nomor 60 dan nomor 70 yang diketuk pada 20 Agustus kemarin memang benar-benar membuat kubu Kimplus, bentukan Pak Jokowi, akhirnya panas dingin. Sebuah rencana besar dan jahat akhirnya menjadi berantakan. Mari kita flashback ke belakang. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya terhadap PDI Perjuangan akhirnya pun menghasilkan putusan 90 di MK yang juga akhirnya memberi jalan karpet merah buat sang putra kesayangan, yaitu Gibran Raka Buming Raka, untuk maju mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. Putusan MK yang diketuk oleh Paman Usman, paman si Gibran, dinilai final dan mengikat dan tak bisa diganggu-gugat. Tak hanya itu, serangan bansos juga digulirkan untuk memuluskan jalan sang putra Raja Jawa. Strategi ini pun sukses dan mengantarkan Gibran yang ingin memberi asam sulfat kepada ibu-ibu hamil akhirnya bisa menduduki kursi wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Belum puas dengan strategi ini, sang dalang yang merasa dirinya tidak bisa dikalahkan dengan jumawa lalu berambisi untuk menguasai pertarungan di pilkada. Ditambah lagi anak bungsunya yang juga sudah kebelet untuk menjadi pejabat negara pun akhirnya dibukakan jalan. Tapi sayangnya sang putra belum memenuhi syarat karena terganjal batas usia. Strategi kedua pun dilakukan. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Di tengah-tengah isu kasus Vina yang mencuat, Mahkamah Agung tiba-tiba merubah aturan terkait batas minimal usia calon kepala daerah. Putusan ini pun akhirnya memberi jalan bagi Kaesang untuk maju pilkada dan tidak lagi terganjal batas usia. Belum puas sampai di sini, strategi mau memborong pencalonan kepala daerah dan menghancurkan PDI Perjuangan pun terus digulirkan. Angin kencang pun mulai dihembuskan. Permainan politik-politik kotor, politik sandra pun mulai dilakukan. Dan mungkin karena dianggap tidak sejalan, pohon beringin yang kokoh yang tersandra kasus minyak goreng pun akhirnya ditumbangkan. Dan kabarnya ada rencana partai ini akan dijadikan kendaraan untuk memimpin koalisi super besar. Hal ini pun akhirnya dibuktikan dengan tak berapa lama tangan kanan sang dalang akhirnya naik menggantikan posisi sang ketua. Tak sampai di sini, strategi mau memborong pencalonan kepala daerah, menghancurkan salah satu partai politik yaitu PDI Perjuangan agar tidak bisa mencalonkan kepala daerah pun terus digulirkan. Narasi-narasi mengucilkan di berbagai media sosial asal bukan PDI Perjuangan, PDIP sarang PKI, dan lain sebagainya pun terus digelindingkan oleh para buzzer-buzzer pemerintahan. Tapi herannya, masyarakat kita yang awam politik akhirnya pun terhasut dan ikut-ikutan memusuhi PDI Perjuangan. Isu-isu PKI yang dulu dialamatkan ke Pak Jokowi kini pun berubah haluan ke partai yang telah dikhianati. Masih ingat tidak pernyataan Lanyala Mataliti? Siapa dia? Dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI, saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas. Tapi saya sudah minta maaf karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Ya, dia dulu adalah kader Gerindra. Dan di sini sang Raja Jawa yang jumawa pun sudah kebelet ingin menguasai kepala daerah di seluruh Indonesia, yaitu dengan memaksa partai politik untuk bergabung ke koalisi atau kartel besar yang bernama Kimplus, PKS atau Partai Keadilan Sejahtera, yang kata orang punya idealis yang tinggi dan partai yang tidak pelin-pelan, akhirnya pun menyerah. Nasdem pun bertekuk lutut dan PKB pun akhirnya merapat sambil diberi tekanan kalau tidak ingin digeser melalui PKB tandingan. Dan di sini banyak orang berasumsi bahwa rencana jahat sang Raja Jawa untuk menguasai kepala daerah dan Indonesia akan berjalan mulus. Partai Golkar sudah dikuasai, yang diharapkan bisa menjadi kendaraan yang nantinya akan memimpin kartel partai politik yang besar.
Tapi pemimpin kartel ini seperti tersambar petir ketika lalu muncul putusan MK yang secara tiba-tiba membuyarkan rencana jahatnya. Putusan MK ini akhirnya membuat koalisi gembrot ini pun berantakan, dan PDI Perjuangan sekarang bisa mencalonkan kepala daerahnya sendiri. Bahkan informasinya, ada 2 nama besar yang siap diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, untuk ditarungkan dalam Pilkada DKI Jakarta. Mendengar putusan MK yang telah digulirkan, tak berapa lama, tiba-tiba para kaki-kaki tangan yang ada di badan legislasi atau balik DPR sudah merancang revisi undang-undang pilkada yang di sini pada intinya ingin menganulir putusan MK yang final dan mengikat untuk memperjuangkan Kaesang dan koalisi besarnya agar tidak hancur. Tapi sayangnya, rakyat yang sudah mencium gelagat buruk ramai-ramai melakukan penolakan dari RUU tersebut. Dan kali ini, sang dalang yang juga Raja Jawa beserta para kroni-kroninya terbentur beton rakyat yang sangat begitu keras. Rakyat di seluruh Indonesia mulai bangkit melawan. Beberapa gedung-gedung DPR di daerah-daerah banyak yang jebol, termasuk pagar depan dan pagar belakang gedung DPR MPR yang ada di Jakarta juga ikut jebol, didobrak oleh massa. Di sini rakyat sudah benar-benar marah besar, dan sampai di sini rakyat pun sudah bisa tersenyum lega. Rakyat sudah menang dan telah berhasil menggagalkan pengesahan RUU Pilkada yang dilakukan oleh DPR untuk melawan putusan MK. Rencana yang sudah digadang-gadang akhirnya berantakan. Kita masih ingat, dulu mereka selalu berteriak, putusan 90 dari sang paman Gibran adalah final dan mengikat. Tapi tidak dengan putusan 60 dan 70. Hukum konstitusi benar-benar sudah dikakangi. Dan untuk itulah akhirnya rakyat marah karena hukum Mahkamah Konstitusi harus lebih tinggi dari hukum politik. Pembangkangan konstitusi, pembelokan hukum, dan pembegalan demokrasi melalui revisi undang-undang pilkada akhirnya layu sebelum berkembang. Sang dalang yang jumawa kini tertunduk lesu karena ambisi sang putra kini terganjal. Dan PDI Perjuangan yang dulu dikhianati kini bersiap untuk melawan, menegakkan kembali demokrasi yang telah tercabik-cabik di bumi pertiwi. Tapi ini tidak berhenti sampai di sini. Narasi-narasi dari para buzzer-buzzer bayaran yang menyudutkan PDI Perjuangan hingga kini masih saja terus bergulir. Mereka seolah tidak terima atas pertolongan Tuhan yang diarahkan ke PDI Perjuangan. Para buzzer-buzzer bayaran selalu meneriakkan PDI Perjuangan sebagai biang kerok atas ketidaksegera disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Memang PDI Perjuangan pada periode 2019 hingga 2024 adalah partai pemenang. Partai ini telah memperoleh sebanyak 128 kursi di parlemen saat ini. Mereka berpikir PDI Perjuangan telah menggagalkan RUU Perampasan Aset tersebut. Sedangkan berdasarkan hitung-hitungan, seberapa besar sih suara PDI Perjuangan di DPR dibandingkan jumlah kursi dari Koalisi Indonesia Maju? Jumlah total anggota dewan yang ada di gedung DPR adalah 575 kursi. Gerindra mempunyai 78 kursi, Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, Demokrat 64 kursi, P3 19 kursi, dan PKB 58 kursi. Partai-partai ini dulu bergabung dalam koalisi Pak Jokowi dengan total seluruhnya 348 kursi. Sedangkan di kubu PDI ada Nasdem 59 kursi, PKS 50 kursi, dan PDI sendiri 128 kursi. Dengan total seluruhnya 237 kursi. Apalagi sekarang dengan bergabungnya koalisi super gembrot, suara PDI yang 128 kursi harus melawan 457 kursi hasil dari koalisi bentukan Pak Jokowi, yaitu Kim Plus. Jadi secara hitung-hitungan, mana bisa sih PDI yang kalian tuduh menghalangi pengesahan RUU perampasan aset oleh para koruptor? Dan seharusnya kalau memang Pak Jokowi benar-benar punya niat untuk membuat jera para koruptor dengan menyita segala asetnya, Pak Jokowi sebenarnya bisa membuat perpu presiden
atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset para koruptor. Dan itu kalau Pak Jokowi memang punya niat. Tapi sayangnya itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, karena Pak Jokowi tahu yang menolak RUU penyitaan aset para koruptor adalah dari kelompoknya sendiri, alias dari koalisi yang dirinya bentuk sendiri. Lalu kenapa PDI Perjuangan yang menjadi kambing hitam dan sasaran? Setahu saya, PDI Perjuangan adalah sebuah partai yang punya idealis yang tinggi, tidak pelin-pelan seperti partai-partai yang lainnya, yang gampang sekali loncat sana loncat sini demi sebuah roti kekuasaan yang menggiurkan. PDI Perjuangan adalah sebuah partai yang sudah kenyang asam garam drama-drama perpolitikan, karena PDI Perjuangan didirikan dengan darah dan air mata. Ratusan nyawa kader meninggal, hilang diculik demi memperjuangkan idealisme demokrasi. Jadi tak usahlah membuat serangan-serangan balik yang mengisukan bahwa PDI Perjuangan telah menggagalkan RUU perampasan aset tersebut. Selain basi dan itu sangat mudah dipatahkan. Salam perjuangan dan salam dari rakyat jelata.